Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Husna Harahap dengan NPM 20082600057. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas mind mapping dengan judul Neuromuscular Junction dalam blok Neuroscience and Locomotor System. Jadi eh, yang pertama saya akan membahas definisinya terlebih dahulu. Apa sih neuromuscular junction itu? Jadi neuromuscular junction atau NMJ ini adalah koneksi khusus antara neuron motorik dan serat otot rangka. Adapun fungsi dari neuromuscular junction itu sendiri yang pertama, transmisi sinyal motorik, kemudian koordinasi gerakan tubuh, kemudian kontrol motorik presisi dan keterlibatan dalam aktivitas fisiologis. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang transmisi sinyal motorik. Nah, apa sih transmisi sinyal motorik ini? Jadi, si NMJ ini menerjemahkan sinyal listrik atau yang namanya potensial aksi dari neuron motorik menjadi sinyal kimia atau kita sebut neurotransmitter. Kemudian merangsang kontraksi otot. Nah, jadi sistem saraf pusat atau organnya otak dan sumsum tulang belakang ini mengontrol secara presisi kontraksi otot rangka. Kemudian ada koordinasi gerakan tubuh. Nah, jadi NMJ ini memungkinkan otot rangka untuk berkontraksi sesuai dengan instruksi yang diterima dari sistem saraf pusat. Ini sangat penting untuk koordinasi gerakan tubuh yang kompleks seperti berjalan, berlari, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian ada kontrol motorik presisi. Jadi melalui NMJ ini, sistem saraf dapat mengatur kekuatan dan pola kontraksi otot secara tepat. Kemudian ada namanya keterlibatan dalam aktivitas fisiologis. Selain mengontrol gerakan sadar, NMJ juga terlibat dalam fungsi fisiologis lainnya, seperti menjaga postur tubuh, mendukung fungsi pernapasan dan pencernaan, serta memfasilitasi gerakan-gerakan refleks. Nah, selanjutnya adapun komponen utama dari neuromuscular junction itu yang pertama ada neuron motorik, akson terminal, celah sinaptik, neurotransmitter, kemudian ada reseptor asetilkolin, ada depolarisasi dan kontraksi otot, kemudian ada tubulus T, retikulum sarkoplasma, kontraksi otot, dan penghentian sinyal. Bagaimana sih proses transmisi dari neuromuscular junction itu? Nah, jadi proses transmisi dari neuromuscular junction melibatkan beberapa langkah yang penting untuk mengubah sinyal listrik dari neuron motorik menjadi kontraksi otot. Jadi yang pertama itu terjadilah pelepasan neurotransmitter. Jadi sinyal listrik atau potensial aksi menyebar melalui akson neuron motorik menuju akson terminal. Di ujung akson terminal ini, potensial aksi menyebabkan pembukaan saluran kalsium di membran eh, presinaptik. Selanjutnya, masuknya ion kalsium ini ke dalam akson terminal memicu pelepasan vesikel-vesikel sinaptik yang mengandung neurotransmitter ke dalam celah sinaptik. Kemudian yang kedua ada pengikatan neurotransmitter dengan reseptor. Jadi neurotransmitter utama di NMJ ini kan namanya asetilkolin. Jadi asetilkolin ini dilepaskan menyebar melintasi celah sinaptik dan berikatan dengan reseptor spesifik yang terletak pada membran postsinaptik di serat otot. Jadi reseptor ini disebut reseptor nikotinik karena reseptornya responnya terhadap nikotin. Selanjutnya ada yang namanya depolarisasi membran postsinaptik. Jadi pengikatan asetilkolin tadi dengan reseptor nikotinik menyebabkan pembukaan saluran ion natrium di membran postsinaptik. Jadi natrium yang masuk ke dalam sel otot menyebabkan depolarisasi membran, yaitu perubahan dari potensial membran negatif ke membran positif. Kemudian selanjutnya ada pengembalian potensial. Nah, pengembalian potensial ini setelah periode depolarisasi singkat tadi, saluran ion natrium dan saluran ion kalium terbuka.
Jadi kalium mengalir dari sel otot mengembalikan potensial membran kembali ke nilai negatif semula. Selanjutnya ada yang namanya pelepasan kalsium dari retikulum sarkoplasma. Jadi depolarisasi membran postsinaptik ini membuat merambat melalui tubulus T ke dalam serat otot. Ini memicu pelepasan kalsium dari retikulum sarkoplasma, eh, sebuah struktur dalam sel otot yang berfungsi sebagai penyimpanan kalsium. Kemudian ada kontraksi otot. Nah, kontraksi otot ini kalsium kalsium otot yang dilepaskan dari retikulum sarkoplasma berikatan dengan protein troponin di filamen aktin. Jadi interaksi antara aktin, filamen protein yang ada di dalam serat otot, dan miosin protein kontraksi dimulai membentuk cross bridge dan menyebabkan kontraksi otot. Jadi dia membentuk jembatan dan menyebabkan kontraksi otot. Selanjutnya ada yang namanya penghentian sinyal. Jadi asetilkolin di celah sinaptik dipecah oleh enzim asetilkolineterase menghentikan respon dari membran postsinaptik terhadap sinyal asetilkolin. Ini memungkinkan otot untuk rileks kembali, menghentikan kontraksi. Kemudian ada penghentian sinyal dari neuromuscular junction. Nah, jadi penghentian sinyal dari neuromuscular junction ini yang pertama itu ada degradasi asetylkolin, kemudian pemecah asetylkolin, terus kemudian terjadilah reuptake dan penguraian, selanjutnya repolarisasi dan relaksasi otot. Nah, adapun gangguan yang dapat disebabkan oleh neuromuscular junction ini yang pertama itu ada mistenia gravis. Nah, mistenia gravis ini dia adalah gangguan autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menyerang reseptor nikotinik asetilkolin di NMJ. Akibatnya, jumlah reseptor yang aktif untuk mengikat asetilkolin menjadi berkurang. Nah, selanjutnya ada yang namanya sindrom Lambert-Eaton atau LEMS. Jadi ini adalah gangguan autoimun langka juga, di mana antibodi menyerang saluran kalsium di presinaps NMJ. Jadi gangguan ini mengganggu pelepasan asetilkolin dari akson terminal sehingga mengurangi kemampuan otot untuk berkontraksi. Dan yang terakhir itu ada botulisme. Jadi botulisme ini adalah keracunan yang disebabkan oleh toksin botulinum yang menghambat pelepasan asetilkolin dari vesikel sinaptik di NMJ. Jadi hal ini dapat menyebabkan paralisis otot yang progresif dan bisa berpotensi fatal jika tidak diobati. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ini merupakan referensi yang saya dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.